Sahabat Yesus yang terkasih, hari ini Sabtu 19 November 2022, Pekan Biasa ke-33. Materi perenungan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 20 ayat 27 sampai 40. Bersama saya, Rosita Sukadana, dari Paroki Curug, Gereja Santa Helena, Tangerang. Mari kita merendahkan hati, masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas berkat yang selalu mencukupi kehidupan kami. Ampuni kami atas segala tingkah laku, perkataan, dan pikiran kami yang membuat-Mu sedih. Bapa, layakkan kami untuk dapat menerima sabda-Mu. Kami mohon pencurahan Roh Kudus-Mu untuk membuka telinga, pikiran, dan hati kami. Bimbing kami selama perenungan, agar kami memahami sabda-Mu yang hidup. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru,
Jawabanmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Yesus yang terkasih, orang Saduki adalah kelompok masyarakat yang tidak percaya akan kebangkitan badan. Pikiran mereka adalah soal keduniawian. Mereka mencari cara agar Yesus membenarkan apa yang mereka inginkan dengan pertanyaan yang menyudutkan. Tetapi Yesus menegaskan bahwa kehidupan setelah kematian tidak sama seperti kehidupan di dunia. Beberapa tokoh agama memberikan gambaran tentang kehidupan setelah kematian tersebut berdasarkan ajaran Yesus, kesaksian murid-murid Yesus, dan orang-orang kudus. Ada juga kesaksian dari awam yang pernah mengalaminya. Benar atau tidaknya bergantung pada iman masing-masing. Tidak perlu diperdebatkan, karena ada yang lebih penting, yaitu mempersiapkan diri untuk dapat hidup setelah mati. Hidup yang kekal melalui karya keselamatan Yesus. Kematian dalam iman kepada Yesus adalah pengharapan akan hidup kekal. Harapan yang hanya diperoleh melalui jalan keselamatan, yaitu Yesus. Tidak ada yang lain. Untuk itu, pada kehidupan saat ini, layak mengutamakan iman kepada Yesus. Iman yang tidak hanya berhenti pada kata, tetapi hidup dalam tindakan dan pemikiran, yang mengandalkan Yesus dalam segala-galanya, membiarkan Allah yang bekerja pada setiap karya kita. Dengan berakar pada Yesus, kita dituntut untuk aktif bertumbuh menjadi dewasa dalam iman, menjadikan iman kepada Yesus sebagai karakter yang tertanam pada jiwa, dapat lebih berani menjadi saksi Kristus dengan membela iman melalui perkataan dan perbuatan, serta berkompeten melakukan tugas-tugas apostolik dengan tujuan membangun gereja. Tidak malas-malasan, tetapi memiliki kasih yang berkobar, memberikan diri untuk ikut serta dalam karya keselamatannya. Seberapa dewasa iman kita saat ini, teruslah bertumbuh, menggapai kehidupan kekal. Sahabat Yesus, marilah berdoa. Bapa sumber pengharapan, kuatkan iman kami dan buat agar selalu bertumbuh, memampukan kami ikut serta dalam karya keselamatan-Mu sebagai pengharapan untuk mencapai hidup abadi bersama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.